Saya Irham Dilmi, saat ini saya menjabat sebagai komisioner dan wakil ketua dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Komisi ini adalah satu badan baru yang independen di bawah Presiden yang baru dibentuk dan dilantik orang-orangnya itu pada tanggal 27 November 2014. Jadi secara relatif ini adalah badan yang baru yang kebetulan berhubungan dengan sumber daya manusia. Ya, salah satu yang kami lakukan adalah menjamin bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi di birokrasi pemerintahan yang dulu disebut dengan eselon 1 dan eselon 2 itu dilakukan secara terbuka, mengutamakan kepada kompetensi, sehingga mudah-mudahan di masa yang akan datang sumbangan dari para komisioner ini akan menjamin adanya sejumlah orang yang memang kompetensinya tinggi untuk memimpin negara ini dari sudut kementeriannya dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Saya bertemu Saudara Robi kurang lebih 10 tahun yang lalu pada saat yang bersangkutan menjadi mahasiswa saya di program Magister Manajemen Pasca Sarjana MM Eksekutif di Universitas Bina Nusantara. Nah, pada saat itu dia adalah orang yang paling muda di kelas dan orang yang paling fokus dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya yang rata-rata sudah berusia lebih lanjut daripada dia, bahkan ada yang sudah berusia 50 tahunan lebih. Nah, Saudara Robi mempertunjukkan bahwa sebagai seseorang yang memang pertama tadi saya sebutkan sangat fokus, yang kedua dia memiliki keinginan untuk maju yang luar biasa, oleh karenanya pun juga akhirnya dia jadi orang yang paling rajin di kelas dan kemudian paling baik angkanya. Nah, dari situ segala sesuatunya menjadi baik bagi dia karena dengan pengalamannya di masa lampau pada saat dia diminta untuk membangun bisnis oleh salah satu konglomerat di Australia, dia berhasil dan dia kembali ke sini. Kita melihat tata cara atau perilaku yang bersangkutan ini sebetulnya menunjukkan bahwa dia sendiri adalah seorang business person, seorang businessman. Sehingga kalau dia memang menjadi seorang coach, itu sangat alamiah sekali. Dengan pengalamannya yang ada, dengan pengalaman pekerjaan dan juga latar belakang pendidikan, dia merupakan orang yang tepat untuk menjadi coach di masa sekarang. Karena dia pertama bisa mendengarkan, dia sangat fokus, dan dia memiliki pengalaman tersebut. Kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang, coaching itu adalah satu bagian yang sangat penting dalam usaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja itu kita bisa lihat dari penjualan, kita bisa lihat dari produktivitas, dan kita bisa lihat dari profitabilitas, keuntungan. Nah, coaching itu menghancurkan semua barikade yang mungkin ada di depan kita sebagai pimpinan perusahaan dan perusahaan itu sendiri yang bisa kita hancurkan untuk kemudian kita meningkatkan. Tanpa coaching biasanya perusahaan akan sulit mencapai tingkatannya yang terbaik, ya, penjualan yang terbaik dan sebagainya. Telah terbukti di beberapa perusahaan multinasional bahwa memang coaching ini akhirnya bisa melipat gandakan penjualan. Ya, ada satu perusahaan terkenal, saya tidak bisa sebutkan namanya, itu 4 kali lipat setelah coaching dikenalkan kepada para manajer sales dan para manajer marketing. Nah, oleh karenanya orang mesti memahami betul bahwa dengan coaching inilah sebetulnya semua hal yang belum kita bisa capai di masa yang lampau itu bisa tercapai dan hasilnya itu akan bisa terlihat. Sudah banyak buktinya. Kalau Anda memiliki bisnis yang katakanlah sudah cukup berjalan lama dan kemudian Anda merasa terjadi satu stagnasi, untuk bisa sampai kepada tahapan yang lebih maju dari kondisi perusahaan seperti sekarang, itu sangat penting sekali bahwa kita harus mengandalkan business coaching dan akhirnya mempelajari apa yang bisa kita lakukan yang datang dari diri kita sendiri dengan dibantu orang lain, yang akhirnya sampai kepada penjualan 4 kali lipat, kepada keuntungan 2 kali lipat daripada sebelumnya dalam jangka waktu yang relatif pendek. Karena kalau kita mau mencapai satu
sasaran tertentu dalam jangka waktu yang panjang, mungkin kita akan kehilangan momentum. Ya. Itu bisa dilakukan dengan memanggil konsultan ke dalam dan sebagainya. Namun kalau kita mau menjalankannya dengan waktu cepat dan kemudian memperoleh hasilnya dengan cepat juga, business coaching ini telah terbukti dan banyak di beberapa benua di Amerika Utara dan kemudian di Eropa yang sekarang masuk ke Asia, itu ternyata segala sesuatu yang menghambat tadi itu bisa terbuka ya, dengan relatif, dalam tanda kutip relatif lebih mudah itu dibandingkan dengan menggunakan konsultan, dengan melakukan business process re-engineering atau melakukan Six Sigma dan lain sebagainya. Ini satu pendekatan yang lebih memiliki dampak yang signifikan. Untuk Coach Roby, semangat dan sukses selalu.